Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saya minta maaf lama tidak menyapa Bapak Ibu Saudara karena ada pekerjaan dan persiapan pelayanan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Saudaraku, durasi video renungan hari ini mungkin agak lebih panjang dari biasanya. Tetapi mari kita belajar firman Tuhan agar kita terus bertumbuh bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih atas anugerah, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti firman-Mu. Bahkan Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukannya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul renungan hari ini adalah tetap setia di tengah suka dan duka pelayanan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 disebutkan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, melayani Tuhan bukanlah panggilan yang hanya penuh pelukan hangat dan senyuman jemaat. Ada kalanya pelayanan membawa kita ke puncak sukacita, melihat jiwa diselamatkan, melihat orang diubahkan, dan menikmati persekutuan rohani. Tapi ada pula saatnya pelayanan membawa luka, diabaikan, disalahpahami, dikhianati, bahkan merasa sendirian. Lalu bagaimana seharusnya respon kita ketika mengalami suka dan duka dalam pelayanan? Yang pertama, suka dalam pelayanan adalah anugerah, bukan hak. Saudaraku, dalam pelayanan ada banyak momen menyenangkan. Tepukan di pundak, ucapan terima kasih, bahkan keberhasilan program atau pertumbuhan rohani jemaat. Namun kita harus ingat, sukacita dalam pelayanan adalah anugerah, bukan sesuatu yang kita tuntut atau anggap sebagai balas jasa. Sukacita karena melihat buah pelayanan seharusnya mendorong kita untuk memuliakan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Namun seringkali tanpa sadar kita mulai menuntut agar suka itu terus ada. Kita mulai berpikir, saya sudah melayani, maka saya pantas mendapatkan pujian. Atau saya sudah berkorban, maka orang lain harus menghargai saya. Disinilah letak bahayanya ketika suka dianggap sebagai hak, bukan lagi sebagai anugerah. Saudaraku, hati yang menganggap selalu ada suka dalam pelayanan sebagai hak akan kecewa ketika tidak mendapatkannya. Tapi hati yang menganggap sebagai anugerah akan bersyukur meskipun tidak selalu diberi. Saudaraku yang terkasih, ketika pelayanan berhasil, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah saya sedang menikmati buah roh atau membanggakan diri sendiri? Saat orang memuji, latih diri untuk mengucap, puji Tuhan, semua karena anugerahnya. Hindari sikap membandingkan pelayanan kita dengan orang lain, karena perasaan lebih berhasil bisa memunculkan kesombongan rohani. Saudaraku, kalau kita hanya mau melayani dalam suasana yang enak, nyaman, dan menyenangkan, kita belum sungguh-sungguh mengerti makna pelayanan yang Kristus ajarkan, yang adalah pengosongan diri dan kerelaan hati untuk taat. Yang kedua, duka dalam pelayanan adalah bagian dari panggilan Kristus. Saudaraku, Yesus sendiri tidak menjanjikan hidup yang bebas dari luka, bahkan pelayanannya berujung di kayu salib. Maka, duka dalam pelayanan bukanlah tanda kegagalan, tapi proses pemurnian sebagai murid Kristus yang sejati. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 disebutkan, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, jika suka dalam pelayanan adalah anugerah, maka duka adalah konsekuensi dari kesetiaan.
Banyak orang berpikir bahwa jika mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka segalanya akan berjalan lancar. Tapi justru sebaliknya, pelayanan yang sejati seringkali membawa kita ke dalam penderitaan. Bukan karena kita salah, tapi karena kita benar-benar mengikuti jejak Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 20, "Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Artinya, duka cita dalam pelayanan bukanlah kegagalan, tapi penggenapan dari panggilan untuk memikul salib. Saudaraku, beberapa bentuk duka dalam pelayanan yang bisa sama. Merasa diabaikan oleh pimpinan atau rekan sepelayanan. Disalahpahami niat baik kita. Bekerja keras, tapi tidak melihat hasil yang signifikan. Mengalami kelelahan fisik dan emosional. Dan yang terakhir adalah ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu kita bimbing. Nah, saudaraku yang terkasih, pelayanan yang tidak disertai salib seringkali bukanlah pelayanan yang benar. Karena kasih sejati selalu menuntut pengorbanan, dan pengorbanan selalu melibatkan rasa sakit. Rasul Paulus tidak hanya mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 28, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayatnya terlebih dahulu dan melanjutkan video ini. Ia menyebutkan semua penderitaan yang ia alami karena Injil. Namun justru dalam penderitaan itulah ia mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, ingatlah, ketika terluka dalam pelayanan, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu salah tempat. Bisa jadi kamu justru sedang ada di jalur yang benar. Daripada menghindari penderitaan, hadapilah dengan iman, sambil terus menjaga hati agar tidak menjadi pahit. Gunakanlah masa-masa sulit untuk lebih dalam mengenal Tuhan sebagai sumber penghiburan dan kekuatan. Seperti Yesus Kristus yang melayani sambil menuju salib. Pelayanan yang sejati bukan hanya tentang hasil, tapi tentang kesetiaan walau harus terluka. Bahkan dalam luka, Tuhan sedang membentuk kita untuk serupa dengan Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, respon yang tepat dalam pelayanan. Kita setia karena kasih, bukan karena keadaan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukanlah soal naik turunnya emosi, tapi soal komitmen kepada Kristus yang lebih besar daripada suasana hati kita. Kita dipanggil bukan untuk populer, tapi untuk tetap setia. Kita tidak membalas Tuhan dengan melakukan pelayanan, tapi kita melayani karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang terkasih, perasaan suka bisa membangkitkan semangat, dan duka bisa menguras tenaga. Tetapi keduanya adalah kondisi yang tidak boleh menjadi dasar utama bagi kesetiaan kita dalam pelayanan. Jika pelayanan kita hanya dipengaruhi oleh keadaan atau perasaan, maka kita akan melayani Tuhan kalau perasaan kita senang, dan kita akan berhenti melayani Tuhan saat perasaan kita dalam keadaan sedih atau duka. Saudaraku, yang Tuhan cari bukan pelayan yang paling berbakat atau paling produktif, tapi pelayan yang tetap setia apapun musim kehidupannya. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sebelum ia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, kasih kepada Kristus adalah satu-satunya alasan yang layak untuk terus melayani Tuhan, bahkan ketika tidak ada alasan lain yang tersisa. Kita dipanggil untuk tetap setia bukan karena pelayanan itu menyenangkan, tapi karena Kristus itu layak. Kesetiaan bukanlah soal perasaan, tetapi keputusan hati untuk terus berjalan bersama Tuhan, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau menghargai seluruh pelayanan kita.
Saudaraku, tanda-tanda bahwa kita sedang melayani karena keadaan, bukan karena kasih. Yang pertama, kita menjadi cepat lelah ketika tidak ada hasil yang terlihat. Kedua, kita merasa ingin menyerah ketika tidak didukung orang lain. Ketiga, kita kecewa ketika tidak dipuji dan iri saat orang lain berhasil. Sebaliknya, pelayanan yang berakar dalam kasih akan bertahan bukan karena kondisinya ideal, tapi karena hatinya yang melekat pada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari kita refleksikan ke dalam diri kita secara pribadi. Yang pertama, periksa ulang motivasi kita. Apakah kita melayani Tuhan karena benar-benar kita mencintai Tuhan, atau karena tuntutan komunitas? Yang kedua, ingatkanlah diri kita masing-masing. Kalau kita ingin berhenti dalam pelayanan dengan kalimat seperti ini, aku melayani karena Dia lebih dulu mengasihiku. Saudaraku, pelayanan yang sejati akan diuji bukan di masa suka, tetapi di masa duka. Dan ketika ujian itu datang, kasih itulah yang akan menjaga kita tetap berdiri dan setia dalam melayani Tuhan. Saudaraku, suka adalah anugerah. Duka dalam pelayanan adalah proses, tapi kesetiaan adalah pilihan. Tetaplah melayani Tuhan, bukan karena semuanya terasa mudah, tapi karena Tuhan yang memanggil itu setia dan kasih-Nya tidak berubah. Bahkan ketika dunia mengecewakan. Saudaraku, ingatlah, pelayanan kita mungkin tidak selalu dihargai manusia, tetapi tidak pernah luput dari mata Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai ayat penutup, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang baik, supaya kami benar-benar meninggikan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami, termasuk ketika kami melayani Engkau dalam pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan kami, berkati kehidupan kami, berikan kami iman yang tetap teguh, kesetiaan untuk terus mengikut Engkau dalam setiap musim kehidupan kami. Jaga hati kami dari perasaan iri, jaga hati kami dari rasa kesombongan, jaga hati kami dari rasa tamak. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.